Yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun Pengertian penegakan hukum sendiri merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sendiri merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi sebuah kenyataan. Apa sajakah aparat penegak hukum Indonesia? Aparat penegak hukum Indonesia sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama kehakiman dilakukan oleh pengadilan, yang kedua yaitu advokat berupa suatu lembaga atau organisasi untuk membela, melindungi, dan memberikan bantuan serta konsultasi bagi klien, yang ketiga yaitu kejaksaan. Nah, kepolisian yaitu salah satu aparat penegak hukum yang sangat penting dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Bagaimana upaya peningkatan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia? Penegakan hukum perlu ada upaya peningkatan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM penegak hukum baik dari segi moral dan intelektual. Yang kedua harus melakukan sosialisasi hukum dan perundang-undangan terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan membangun tekad serta komitmen hukum yang konsisten. Apa saja bentuk contoh penegakan hukum yang ada di Indonesia? Ada beberapa contoh bentuk penegakan hukum yang pernah dilakukan di Indonesia, yaitu seperti dengan memberikan pengadilan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan, ada sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum, pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang, pihak berwajib membantu mengurus kasus semua masyarakat tanpa dibedakan, serta masyarakat menyerahkan pelaku tindakan kriminal kepada polisi. Bagaimana pandangan terkait penegakan hukum yang sekarang dan di masa yang akan datang? Menurut saya, proses penegakan hukum Indonesia memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Seperti yang sering kali kita ketahui bahwa hukum itu di Indonesia itu tumpul ke atas namun lancip ke bawah, yang dimana artinya bahwa hukum memberikan kemudahan bagi masyarakat kalangan atas namun menyulitkan masyarakat kalangan bawah. Sehingga banyak dari masyarakat yang menilai baik, namun juga tidak sedikit yang mengatakan bahwa penegakan hukum Indonesia sendiri sangat buruk atau jauh dari kata sesuai, sehingga banyak pro dan kontra dalam penegakan hukum karena tidak sesuai hasil yang diperoleh. Contohnya dalam proses penegakan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia yang selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu terkait penegakan tindak pidana korupsi. Hal ini mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang secara jelas telah melakukan kejahatan namun masih dapat menghirup udara bebas. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Tetap besar harapan saya sebagai masyarakat untuk penegakan hukum di Indonesia yang akan datang agar lebih adil tanpa melihat status serta golongan seseorang, di mana penerapan hukumnya harus seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam aspek pelanggaran apapun, serta bentuk aparat penegak hukum yang harus jujur dan baik dalam pelaksanaan tugasnya dalam segi moral dan intelektual.